kan guys, gimana coba virus ini kayak makin hari makin berkembang, makin hari makin banyak juga korban-korban yang berjatuhan, makin banyak juga orang yang kayak makin ya terkena dampaknya lah dari segi perekonomian, semuanya kena dampaknya guys karena bersifat global. Jadi gimana ya? Di sini pesan aku satu deh, perlu kesadaran diri aja gitu. Kalau misal kita ingin cepat virus ini berakhir dari negara kita, oke, mungkin dunia mungkin susah ya karena seluruh dunia kena. Setidaknya dari negara kita dulu. Seperti beberapa negara yang kayak udah bersih dari COVID. Dan mereka sudah bisa buka negara mereka untuk mereka sendiri, dan mereka bisa kayak beraktivitas seperti biasa walaupun hanya dengan untuk mereka sendiri, negara mereka sendiri. Dan di sini itu kan setidaknya agak penting gitu kan untuk menopang perekonomian mereka, ekonomi mereka. Jadi kayaknya setidaknya masih bisa lah untuk kayak melangsungkan kehidupan. Nah, kalau misal kita lambat nih seperti itu, sementara ya korban berjatuhan makin banyak, maaf nih, pengangguran juga makin banyak karena banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, tentu banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, dan mereka yang dirumahkan tidak dapat untuk mencari makan. Terus gimana? Ya, kalau aku bilang sih kayak emang perlu kesadaran diri aja, karena perlu kita ketahui nih guys ya. Pernah kemarin waktu virus ini baru-baru ditemukan, baru-baru meledak, baru-baru booming gitu ya, pernah bilang bahwa virus ini diprediksi akan mematikan sekitar 65 juta jiwa di seluruh dunia. Nah, sementara pada saat ini aja, kalian bisa lihat kan, itu baru sekitar 400 ribuan yang meninggal. Lah, masih banyak lagi dong dari target 65 juta itu. Nah, di sini kita harus antisipasi nih, gimana caranya untuk menekan kayak penyebaran ini jangan sampai kayak kelewatan gitu. Jadi saran aku, kita emang harus ikuti protokol kesehatan dari pemerintah yang pemerintah terapkan. Karena itulah emang cara ampuh, dan perlu kesadaran diri juga. Kalau misal pemerintah hanya menerapkan protokol tapi kita nggak ikuti, ya sama aja gitu. Terus di sini aku ingin bilang lagi, kita tuh emang harus saling jaga, harus saling kayak jaga kesehatan juga. Ya jaga tuh maksudnya saling jaga tuh, saling mengingatkan, saling kayak udahlah, saling menjaga gitu deh. Dan kita tuh jangan bercermin kepada negara lain seperti kayak Amerika, negara-negara lain itu yang udah kayak walaupun mereka banyak terkontaminasi, banyak terinfeksi virus dan juga banyak tingkat kematiannya daripada negara-negara kita ini, tapi kita jangan bercermin hal seperti itu. Kita memang harus terapkan social distancing, juga harus menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, sering rajin cuci tangan, ataupun memakai hand sanitizer. Itu adalah langkah awal untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain agar menekan penularan tersebut. Nah, kalau misal kita ikuti negara mereka, ya terserah mereka. Negara mereka ya negara mereka, sementara kita tinggal di negara kita. Jadi kita memang harus peduli pada lingkungan kita, keluarga kita, dan negara kita gitu. Kalau misal kita ikuti orang tuh, negara luar aja mereka demo, negara luar aja mereka gak pakai masker, negara luar aja mereka udah pada kumpul-kumpul. Itu gini loh, itu biarin aja, itu urusan mereka, itu negara mereka. Sementara kita memang harus urusin negara kita, diri kita, keluarga kita. Kalau misalnya gimana coba kalau misalnya kita meniru negara mereka? Gini, contohnya aja ya. Maaf nih, negara mereka itu kaya. Walaupun gimana pun juga, mereka tuh tetap aja kayaknya makmur gitu ya. Karena mereka tetap juga dapat bantuan, dan negara mereka tuh uang itu lebih tinggi daripada uang kita. Sementara kita, kalau misal kita ikuti negara mereka, kayak cara-cara mereka, lah kita yang seperti ini aja coba, kita aja susah kan untuk makan tiap hari. Terus tambah lagi kalau misal ibarat yang terkena dampak ini, itu mengharapkan kayak sosial dari para masyarakat sekitar untuk memberikan kita bantuan gitu, sementara kita masih membutuhkan bantuan. Lah kalau misal kita seluruh Indonesia yang mengikuti kayak nggak pakai masker, kumpul-kumpul, demo yang kayak pada berkerumun-kerumun seperti itu, gimana coba berapa banyak tingkat infeksi dan tingkat kematian yang makin bertambah di Indonesia.
Memang nih ya, kalau misal kita lihat dari beberapa grafik kematian itu mengalami penurunan kematian, tapi tetap aja tinggi. Seperti kayak, tetap aja tinggi, nggak mengalami penurunan yang drastis dan juga nggak ada penyetopan kematian gitu. Jadi sini tingkat kematiannya juga cukup tinggi. Nah, apalagi dari tingkat kasusnya juga makin meningkat nih. Bisa lihat sendiri kan di sini. Di sini nih. Makin meningkat kasusnya. Ya, kayak gitulah. Jadi emang perlu kesadaran diri aja sih untuk kita bisa jaga jarak, social distancing, sama aja ya, cuci tangan, jaga kesehatan, olahraga, pokoknya dari pola hidup kita sendiri lah. Dari diri kita sendiri, untuk kita sendiri, dan juga untuk orang lain, keluarga, dan juga untuk negara kita. Karena yang bakal susah itu adalah kita juga, keluarga kita juga, dan juga bakal susah negara. Karena begitu banyaknya nanti yang terinfeksi, juga tingkat kematiannya, juga negara bakalan banyak mengeluarkan dana untuk membantu rakyatnya juga gitu kan. Ya, dimana coba kalau misal ibarat negara sudah kehabisan uang, sudah kehabisan dana, dan nggak bisa lagi mendanai kita. Kalau misalnya, ya pikir aja sendiri gitu. Nah, jadi saran aku nih, dari sekarang ayo deh sadar, jangan nurutin ego. Kita emang harus kayak, yaudahlah, jaga kesehatan, saling menjaga, saling mengingatkan. Itu sih yang penting. Nah, kalau dibawa ke konspirasi nih tentang virus corona ini atau COVID-19 ini, kalau bagi aku sendiri sih emang ada konspirasinya. Nanti aku akan bahas di video selanjutnya ya guys. Jadi jangan lupa untuk tonton terus, saksikan terus video ini. Karena aku akan ngupas video ini dari awal, gimana sih kayaknya ada mulai-mulai ke arah ke sini. Maksudnya tuh sudah mulai arah-arah untuk memakai masker, terus sudah mulai arah. Pokoknya kalau kalian penasaran, tonton aja terus, saksikan terus, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya, bagikan juga ke teman-teman kalian agar video ini bisa ditonton dan juga menjadi kayak seperti motivasi untuk kita semua, jaga diri, jaga kesehatan, jaga keluarga, dan juga untuk saling mengingatkan gitu guys. Terima kasih.